Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Mahasiswa pemrogram mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini, yakni pada pertemuan ke-12 ya, atau materi ke-11 dan tugas kelompok 10 ya. Kita materi ke-10 sekarang, materi ke-10 ya. Materi ke-10 dan tugas kelompok 9. Alhamdulillah saya bisa menyapa Anda kembali di perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang pada malam hari ini sudah memasuki materi terkait dengan masyarakat madani dan pendidikan di Indonesia. Materi ini adalah membahas tentang peradaban ya, peradaban dan bagaimana cara menggapai suatu peradaban tatanan yang baik, ya. Tatanan peradaban yang baik, komunitas jalinan masyarakat antara satu dengan yang lain, khususnya di Indonesia, sehingga kemudian tercipta yang namanya masyarakat madani dan juga faktor pendukungnya yaitu pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait dengan masyarakat madani ini. Jadi peta konsepnya di sini pertama ada pengistilahan ya, ini ada pengistilahan tentang masdani ya. Kemudian ada konsep masdani menurut Islam. Ini perlu saya sampaikan karena ini masyarakat madani ini sebenarnya istilah dari Islam ya. Adalah di cover dari masyarakat yang dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masdani di Indonesia, maksudnya masyarakat madani di Indonesia bagaimana? Kemudian strateginya bagaimana untuk mencapai itu? 6 faktor pendukung, kemudian karakter dan pendidikan dalam mewujudkan masdani ya, pendidikan dalam mewujudkan masdani. Sehingga pendidikan itu adalah salah satu cara bagaimana masdani, masyarakat madani itu bisa terwujud. Baik, apa itu masdani? Jadi sejarah pengistilahan masyarakat madani yang kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin bisa dibahasakan dengan civil society. Civil society. Orang yang pertama kali mengeluarkan istilah masyarakat madani itu adalah Datuk Anwar Ibrahim. Dia adalah tokoh oposisi pada waktu pemerintahannya Mahathir Muhammad jilid pertama ya. Pada jilid kedua, Mahathir Muhammad setelah usia 90 tahun kemarin telah terpilih menjadi presiden Malaysia. Nah, itu katanya mau diserahkan kepada rivalnya ini, Datuk Anwar Ibrahim, yang sudah berkoalisi untuk melengsarkan Tun Abdul Razak. Nah, ya, presiden sebelumnya Mahathir Muhammad jilid kedua yang dianggap banyak melakukan kerugian pada negara dan ditetapkan korupsi ya, koruptor. Datuk Anwar Ibrahim ini menyampaikan itu pada tahun 95 dan diakui oleh tokoh cendekiawan Muslim Indonesia, pendiri Paramadina ya, Universitas Paramadina, yakni Dr. Nurholis Majid ya, Dr. Nurholis Majid. Selanjutnya, sejak saat itu upaya mewujudkan masyarakat madani telah menggoda para pakar pendidikan untuk menata dan mencari masukan guna mewujudkan masyarakat madani yang dimaksud. Jadi setelah ada istilah masyarakat madani, para ahli pendidikan kemudian membuat, merancang, menata, mencari format yang terbaik melalui pendidikan agar masyarakat madani itu bisa terwujud. Ya.
Terus apa masyarakat madani menurut Islam katanya? Masyarakat madani itu kalau menurut Islam itu merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah. Jadi Madani itu masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi masyarakat Madani adalah masyarakat Madinah yang dulu dibangun oleh Rasulullah di Madinah, yang hidup berdampingan dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama, bermacam ras pada waktu itu. Padahal kepala negara pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW juga menjalankan pemerintahan ala Islam pada waktu itu. Tapi mereka yang tidak beragama Islam ini hidup damai pada waktu itu. Ya mungkin bisa direfleksikan kepada Indonesia inilah. Indonesia ini dengan banyaknya suku bangsa, banyaknya agama, banyaknya ras, banyaknya bahasa. Alhamdulillah 75 tahun ini berjalan ya. Indonesia masih eksis, semoga hatta yaumil kiamah tetap negara kesatuan Republik Indonesia ini masih bisa eksis. Sekalipun ada ancaman-ancaman dari anak sendiri ya, yang agak nakal-nakal lah, ormas-ormas yang agak nakal ya, yang cenderung anti terhadap Pancasila dan kemudian anti NKRI. Ini mungkin perlu disadarkan betapa besar anugerah Tuhan yang Maha Kuasa kepada negara Indonesia berkat persatuan yang telah terjalin ini. Ya, karena kita berbeda-beda. Nah, masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang beradab, ya, bukan biadab, bukan masyarakat biadab, tapi beradab. Kemarin itu keberadabannya, khususnya di Madura, yang kemarin itu ada aksi ya, mempersekusi ya seorang ibunda yang sudah tua renta dari seorang pejabat publik ya, Menko Polhukam, ini Profesor Dr. Mahfud MD, ibunya dipersekusi ya, dipersekusi dengan didatangi ke rumahnya, digeruduk ya, karena merasa tidak terima anaknya ketika menjabat melakukan manuver-manuver politik yang menurut kelompoknya tidak sesuai kan gitu. Tapi dengan cara-cara intimidasi yang begitu, ini menurut saya sudah jauh dari kata beradab ya, itu sudah masuk kepada kategori yang tadi itu. Makanya di Twitter sempat rame hashtag itu. Oleh karena itu harus dikembalikan lagi kepada realnya, karena ada jalan musyawarah, bukan jalan main ancam begitu kan. Jadi mau seorang ibu yang tidak tahu apa-apa kan begitu, diintimidasi agar mempengaruhi anaknya kan maksudnya. Ini tidak boleh menurut saya. Karena jauh dari konsep masyarakat madani, karena harus beradab, harus punya etika kepada orang tua itu kan bagaimana, apalagi ini seorang ibu. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, nah itu, dan teknologi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etik moral yang bersumber dari wahyu Allah. Nah, ini karena ini konsep masyarakat madani menurut Islam. Kesimpulan dari beberapa definisi itu, ini masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna beberapa makna, yakni demokrasi, transparansi. Jadi ada demokrasi di situ, ada transparansi, ada toleransi, kemudian ya ada potensi yang bisa diberikan ya, ada aspirasi, ada motivasi, ada partisipasi, ada konsistensi, ada komparasi, perbandingan, ada koordinasi ya. Tidak hanya main kebijakan sendiri, ada sinkronisasi, ada integrasi, persatuan, ada emansipasi ya, mengangkat harkat dan martabat yang dianggap kurang baik, dan hak asasi. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip yang dijalankan di masyarakat madani. Strateginya bagaimana ini? Untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, strateginya adalah pandangan integrasi nasional ya, dan politik. Sudah disampaikan kemarin ya, tentang integrasi nasional, bagaimana tantangannya dan bagaimana caranya.
Pandangan reformasi sistem politik demokrasi. Artinya demokrasi yang betul-betul mengembalikan kekuasaan itu kepada rakyat. Bukan suara rakyat dibeli, kan begitu. Apalagi di kita besok akan melaksanakan pilkada serentak, kan begitu. Ya, di Jember. Ya. Nilai demokrasi yang memang luhur dan diatur ya di dalam tatanan agama ataupun peranata sosial ataupun apa namanya hukum yang ada harus dipatuhi. Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Oh ini tadi kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini, nah ini ada lanjutnya. Masyarakat madani itu sebagian kalangan berpendapat merupakan terjemahan dari civil society yang sudah ada sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero. Menurut civil society adalah menurut Cicero ini, civil society adalah sesuatu komunitas politik yang beradab. Komunitas politik yang beradab. Ingat, politik itu kalau dalam bahasa agamanya makana aqraba ilal shalah wa ab'ada ilal fasad. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang baik dan menjauhkan dari yang buruk. Ingat. Di sini dikatakan bahwa suatu komunitas politik yang jelas mengantarkan kepada yang baik dan beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Biasanya orang kota dianggap lebih beradab daripada orang desa karena orang-orang berpendidikan, kan begitu. Makanya kan, itu kenapa kok begitu? Apa pendidikannya? Kadang sering begini, itu sudah pendidikannya tinggi, kok akhlaknya, kok adabnya kok tidak baik. Kalau kita ini memang sudah tidak pernah belajar, tidak pernah menimba ilmu pengetahuan, tidak pernah kuliah. Agak wajar lah, walaupun secara kemanusiaan ini juga tak wajar juga, karena karakter manusia itu ya baik, kan begitu. Itu civil society, Mas, ini yang beradab. Oleh karena itu, aksi-aksi yang menunjukkan kebiadaban bukan beradab, ya harus ditinggalkan. Kalau memang mencita-citakan terwujudnya civil society, ya. Nah ini, masyarakat madani itu kalau di KBBI adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma nilai hukum yang ditopang oleh oleh penguasaan teknologi yang beradab, ya, oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. Kemudian secara etimologis, Madinah dalam bahasa Arab dapat dipahami dua pengertian. Pertama, Madinah maknanya adalah kota, kedua maknanya beradaban. Jadi masyarakat madani, masyarakat kota yang beradab maksudnya. Menurut Majid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban, masyarakat ideal menurut agama Islam. Itu konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani itu adalah umat yang wasatan, yang seimbang. Tidak berat kanan, tidak berat kiri, ya, seimbang. Masyarakat moderat, umatan muqtasidah. Jadi dicirikan dengan ya musyawarah, kan begitu. Kalau udah tidak setuju diinterupsi, bukan kemudian main anarkis. Kemarin ada ini entah siapa yang benar ya, tapi Polri sudah menyatakan diserang katanya, sehingga kemudian harus melakukan tindakan anarkis itu. Tindakan yang tegas, bukan anarkis, karena ini dari pihak penegak hukum. Jadi sudah melakukan tindakan yang tegas, terukur katanya Pandang Jaya, Kapolda ya, Kapolda Metro Jaya ya, ada 6 orang itu dari Ormas X yang meninggal dunia karena melakukan intimidasi katanya. Ya karena tidak melakukan tindakan moderat ini. Masyarakat yang terbaik khairul ummah. Ciri-ciri masyarakat madani ini berpendidikan tinggi. Nih, digambarkan dengan komputer ya.
Adanya musyawarah, betul. Adanya toleransi, ini penjunjung persamaan. Nah, ini ciri-cirinya perlu dilihat ini. Jadi masyarakat madani itu bercirikan berperadaban tinggi, adanya musyawarah, jadi bukan dikit-dikit melakukan aksi demonstrasi, ya berjilid-jilid sampai ini mungkin kurang baik lah. Musyawarah nah, yang paling baik ya. Adanya toleransi, ya kalau nggak sama ya jangan disama-samakan, yang beda jangan disama-samakan, kan begitu maksudnya. Menjunjung persamaan kan gitu. Peran masyarakat dalam mewujudkannya, bagaimana untuk mewujudkan masyarakat madani? Meningkatkan pemahaman agama. Nih, ya ini kan penting. Bahwa cara beragama yang baik itu justru akan membantu terwujudnya masyarakat madani. Menerapkan ekonomi sesuai prinsip demokrasi Pancasila ya, menghargai perbedaan, meningkatkan kualitas diri. Ya, jangan hanya terpaku terhadap apa yang sudah diperoleh sekarang. Jadi perlu menambah pemahaman, menambah pemahaman dan menambah pengetahuan. Selanjutnya 6 faktor pendukung ya. Bagaimana untuk mendukung masyarakat madani di Indonesia? Pertama, adanya perbaikan sektor ekonomi. Jadi kalau ekonomi sudah baik, tidak mengalami resesi, insya Allah masyarakat akan beradab ya, tidak biadab, tidak melakukan aksi-aksi keji nanti. Karena sudah enak semua ekonominya. Tumbuhnya intelektualitasnya, semakin cerdas pikiran orang, ya semakin berpendidikan. Niscaya menganggap satu perbedaan itu sudah biasa. Kan begitu, orang berpendidikan kan tahu bahwa terbuka adanya perbedaan itu. Sehingga tak perlu dipersatukan. Sehingga karena itu akhirnya menghargai perbedaan. Terwujudlah yang namanya masyarakat madani nanti. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam, adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata krama yang baik, adanya keimanan dan takwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan. Jelas, kata tanpa iman dan takwa, orang itu tak mungkin bisa beradab. Kalau tidak beradab, berarti sudah tak bisa dikategorikan sebagai masyarakat madani. Lalu karakternya bagaimana? Orang yang memiliki karakter jiwa sehingga kemudian bisa dianggap sebagai masyarakat madani itu free public sphere, ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi. Apa demokratisasi itu? Ya artinya semuanya tidak dipaksa untuk sama. Kan gitu, demokrasi itu kan begitu. Pasti perbedaan itu terbuka. Dan mengelola perbedaan itu supaya menjadi rahmat. Kan gitu, bukan menjadi perpecahan. Demokratisasi maksudnya. Jadi jangan memaksakan kehendak, bergotong royong, musyawarah, persamaan. Kan gitu. Toleransi. Pluralisme. Pluralisme itu artinya ya bahwa orang semuanya berbeda dan perbedaan itu harus dikelola, kan gitu. Arti menghargai perbedaan pluralisme itu. Keadilan sosial, social justice. Oleh karena itu yang adil jangan hanya di Jawa, di Papua, ya, di daerah-daerah yang memang masih belum terjamah oleh pembangunan, ya harus didatangi. Kemudian partisipasi sosial. Ini semuanya harus diberi peran. Dalam artian jangan hanya kelompoknya, jangan hanya sukunya, jangan hanya daerahnya, tapi seluruh yang ada di negara kesatuan Indonesia ini diberi peran sesuai dengan porsi dan tupoksinya. Supremasi hukum. Supremasi hukum itu artinya penegakan terhadap hukum. Ya, harus ditegakkan. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Dikatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan sesungguhnya yang benar itu pasti benar dan akan datang dan kebatilan pasti bisa dikalahkan. Kan
Sekalipun ada pernyataan begini, al-haqqu qad yaghlibuhul batil, al-haqqu bila nizamin qad yaghlibuhul batil bin nizamin. Bahwa kebenaran yang tidak terorganisasi itu terkadang mampu dikalahkan oleh kesalahan atau kejahatan yang terorganisir. Kebenaran yang tak terorganisir, tidak tertata rapi, gampang dikalahkan, kadang bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir, kan begitu. Oleh karena itu, kalau mau itu melakukan tindakan yang benar, harus sesuai dengan aturannya. Karena nanti kalau kemudian tidak sesuai aturannya, bisa saja nanti bisa dikalahkan dengan kejahatan yang dia tersusun rapi, tertata rapi. Ini pernyataan oleh sahabat dulu. Wakil itu pernyataannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Beberapa konsep pendidikan dalam upaya membangun masyarakat madani. Ya, konsep pendidikan integralistik. Ini pendidikan yang diorientasikan pada komponen kehidupan, meliputi orientasi robbaniyah, ya ini ketuhanan, insaniyah, kemanusiaan dan alamiah. Ada konsep pendidikan humanistik, pendidikan yang berorientasi dengan memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Manusia makhluk hidup yang harus mampu melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. Ini humanistik. Ada pragmatik, yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan dan mengembangkan hidupnya. Artinya pendidikan yang begini ini pokoknya bisa makan, bisa minum, bisa hidup, dunia selesai. Itu namanya pragmatik. Pendidikan pragmatik. Pendidikan yang berakal budaya itu pendidikan yang tidak meninggalkan akar sejarah. Artinya pendidikan yang tidak melupakan negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bagaimana. Secara kemanusiaan umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa. Terus model desain pendidikan. Model pendidikan umum. Ya, seperti yang kita tahu. Anda ini sekarang ada di pendidikan umum. Model pendidikan keagamaan. Saya alumni pesantren. 9 tahun saya ada di pesantren. Salafiyah, Safiyah, Sukoharjo, Situbondo. Berarti saya sudah memadukan dua pendidikan. Ya, di pendidikan umum saya juga kuliah. Karena saya sudah sarjana. Di agama saya juga dapat. Makanya Anda harus juga melewati ini. Supaya apa? Supaya nanti pendidikannya baik, masyarakat madani di Indonesia bisa terwujud dengan baik maksudnya. Model pendidikan yang tidak hanya di sekolah formal, tapi juga di luar sekolah. Sekolah alam, kan begitu. Makanya ada mengatakan the experience is the best teacher, bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Jangan hanya di bangku sekolah, tapi juga mencari ilmu dari mana saja. Ada perkataan khudhil hikmatah min ayyi babin kharajat, katanya. Ambil hikmah itu, ambil pelajaran itu, ambil pendidikan, ambil hikmah itu dari mana saja dia keluar. Dari mulutnya siapa saja, muncul dari siapa saja, entahkah itu sesuai keyakinan dia, seagama dengan dia, sesuku dengan dia, ataukah berbeda. Tapi kalau itu baik, ambil. Ya, kalau dari ayam yang keluar warnanya putih itu ambil telur. Tapi kalau mencret itu jangan, itu namanya cok taman, cok. Taman cok itu namanya, jangan bau. Model pendidikan yang memadukan dua dimensi horizontal dan vertikal. Ya, horizontal itu artinya hablum minallah, hablum minan nas, vertikal itu hablum minallah. Jadi model pendidikan yang memadukan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Ini bagus. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada yang perlu didiskusikan pada kesempatan kali ini, silakan ditanyakan di forum diskusi yang saya buat. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikumsalam. Semoga ada manfaat dan barokah. Allahumma fiq ala qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.